A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya 35. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk, ayat 1-2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut, ayat 2. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, laparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 214. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj, ayat 7. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 26. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya, pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf 187. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang tibanya hari kiamat, akan ada orang-orang yang dirubah bentuknya, ditenggelamkan ke dalam bumi, dan dilempari batu. Hadits riwayat Ibnu Majah. Syahih. Mimpi ke-20 di kamp pengungsian. Aku bermimpi sedang berada di sebuah tempat pengungsian. Aku berada di sini bersama anak-anakku dan juga banyak orang dari berbagai daerah. Tapi aku belum tahu bencana apa yang telah terjadi, sehingga kami saat ini dalam keadaan mengungsi. Aku melihat di pengungsian ini telah dibangun kem-kem dari dinding kayu. Bahannya seperti triplek yang bentuknya petak-petak panjang. Tempat pengungsian ini juga memiliki fasilitas kamar mandi umum yang banyak dan lumayan bagus. Bentuknya juga panjang dan banyak, sehingga mencukupi untuk kebutuhan para pengungsi. Aku melihat kamar yang diberikan untukku dan anak-anakku. Kamar ini juga lumayan bagus. Ada kasur busa dan juga selimut untuk kami. Aku juga melihat banyak sekali tandon-tandon ukuran yang sangat besar, tempat penampungan air bersih. Dan tandon-tandon itu kulihat sudah penuh terisi air bersih. Aku merasakan bahwa kamp pengungsian ini sudah disiapkan jauh-jauh hari terlebih dahulu sebelum bencana terjadi. Aku sangat bersyukur karena Allah telah memberikan padaku dan anak-anakku tempat pengungsian yang cukup bagus di saat bencana telah terjadi. Lalu aku terbangun. Hikmah mimpi. Dari Salamah bin Nufail As-Saukani, dia mengatakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika hari kiamat sudah dekat, akan ada kematian yang sangat banyak.
Dan setelahnya akan datang tahun-tahun di mana terjadi banyak gempa bumi. Hadits riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, dan timbul berbagai macam fitnah. Hadits riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi gempa-gempa, bala bencana, serta hal-hal menggentarkan lainnya, maka pada saat itu terjadinya hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepalamu. Hadits riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa, akan tetapi wajah zat Robmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 26-27. Tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, semakin maraknya kebodohan dalam kehidupan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kedua, maraknya riba. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana-mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya ia terkena debunya. Hadits riwayat Nasa'i. Nomor 4455. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 275. Ketiga, wanita berpakaian tapi telanjang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang belum pernah kulihat, yaitu orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadits riwayat Muslim. Keempat, berakhirnya kehidupan seseorang yakni meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya 35. Kelima, banyaknya perdagangan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang tibanya hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu dan banyaknya perdagangan, hingga seorang wanita membantu suaminya dalam berdagang. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Keenam, banyaknya bencana alam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Ketujuh, masjid dijadikan tempat wisata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid-masjid dianggap sebagai jalanan.